Halo kaum berbahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang berjudul Silence. Di dalam film ini menceritakan tentang kasus pedofilia yang dilakukan oleh kepala sekolah. Namun ada orang baik yang selalu berjuang agar kasus ini dapat naik ke jalur hukum. Apakah mereka berhasil melakukannya? Yuk, langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Gang In-ho. Hari ini, untuk pertama kalinya, dia bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah tunarungu di kota Mujin. Mobilnya mengalami kerusakan hingga ia memutuskan untuk mengecek mobil itu terlebih dahulu. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Eugene yang bekerja di kantor hak asasi manusia. Eugene dengan baik hati mengantar Gang ke sekolah para tunarungu itu. Dia juga memberikan kartu namanya kepada Gang, dan Eugene memiliki koneksi yang baik pada polisi di kota ini. Di sekolah itu, dia bertemu dengan murid yang bernama Yun dan Yuri. Mereka berdua takut bertemu dengan orang asing dan menjauh dari guru Gang. Guru Gang bertemu dengan kepala sekolah di sana. Dia disambut dengan baik di situ karena kepala sekolah mengetahui kalau Gang anak murid dari teman dekatnya waktu SMA. Kepala sekolah memiliki kembaran di sekolah itu, yaitu seorang kepala admin. Dia mengantar guru Gang ke kelasnya. Guru Gang mengajar dengan baik di kelas seni. Semua murid di sana mengalami gangguan mental dan pendengarannya kurang baik. Guru Gang mencoba akrab dengan beberapa murid di situ. Namun, hal itu sangat sulit karena anak di situ susah untuk beradaptasi dengan orang baru. Bahkan ada satu murid yang baru masuk dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Di kantor, guru Gang penasaran dengan beberapa murid. Dia mencoba mengecek data dari murid tersebut dan menemukan fakta bahwa murid di sini ada yang yatim piatu. Bahkan ada yang baru saja kehilangan adiknya karena tertabrak rel kereta api. Dia bertanya kepada guru yang sudah lama mengajar di sini yang bernama Boyun, dan apa alasan anak-anak itu bertingkah sangat aneh di sekolah ini. Boyun menjelaskan kalau anak-anak memiliki masalah pada pendengarannya. Mereka kurang bisa akrab dengan orang lain. Guru Gang memahami masalah itu. Saat hendak pulang, Guru Gang menelpon ibunya di kampung tentang keadaan di sekolahnya. Namun, dia mendengar ada suara orang yang berteriak dari dalam WC perempuan. Guru Gang mengecek apakah ada orang dari dalam WC itu. Namun, dia dicegat oleh satpam yang kebetulan ada di situ. Satpam itu menghalangi Guru Gang masuk ke dalam dan mengatakan kalau dia sudah lama di sekolah ini, bahkan sudah biasa mendengar teriakan itu, dan itu ada hal yang sangat wajar dilakukan oleh anak-anak tunarungu. Dan Guru Gang pun pergi dari tempat itu. Dia menepis hal aneh tentang sekolah ini. Pagi harinya, Guru Gang kembali ke ruang kepala sekolah dan memberikan uang untuk bantuan kepada anak yatim di sekolah ini. Di sana, dia bertemu dengan seorang polisi. Polisi itu mengajak Guru Gang untuk menikmati hiburan malam di kota ini. Namun, hal itu ditolak oleh Guru Gang karena dia sendiri bukan laki-laki yang suka dengan hal yang seperti itu. Scene pun berpindah ke ruang guru. Terlihat di sana Boyun mengajar muridnya yang bernama Minsu sampai babak belur. Guru di sana membiarkan hal itu seolah hal itu sudah biasa buat mereka. Guru Gang yang melihat hal itu bertanya, apa yang terjadi? Boyun menjawab kalau anak ini mengajak para anak keluar dari sekolah dan itu sangat berbahaya. Bahkan dialah orang yang bertanggung jawab atas tewasnya adiknya beberapa minggu yang lalu. Guru Gang hanya bisa diam melihat semua itu. Dia tidak tahu kebenaran yang terjadi di sini. Sepulang sekolah, Guru Gang melihat seorang anak yang bernama Yuri sedang asik duduk di dekat jendela. Guru Gang menyuruh Yuri untuk turun. Namun hal itu tidak bisa didengar oleh Yuri. Dia pun pergi ke kamar Yuri dan menarik Yuri dari jendela itu. Yuri nampak ketakutan, seolah dia memiliki trauma yang mendalam dalam hidupnya. Namun, Guru Gang meyakinkan Yuri kalau dia adalah orang baik. Yuri menarik Guru Gang ke bawah dan melihat kalau seorang anak dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh seorang pengawas asrama yang bernama Yun Jae. Melihat hal itu, Guru Gang marah kepadanya dan mengancam dia akan melaporkannya kepada pihak kepolisian kalau dia melakukan hal itu lagi. Anak itu bernama Yun. Dia membawa Yun ke rumah sakit
dan menelpon Eugene untuk membantunya menangani masalah ini. Eugene pun langsung pergi ke sana. Dia merasa kasihan dengan anak itu. Di sekolah, guru Gang melaporkan kejadian semalam kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kalau dia sudah menegur guru Yun Jae dan meminta guru Gang untuk memaafkan Yun Jae. Kepala sekolah terlihat orang yang sangat baik di sini. Guru Gang mengatakan kalau dia telah membawa Yun ke rumah sakit. Mendengar hal itu, kepala sekolah sangat terkejut dan bertanya di mana Yun dirawat. Namun, guru Gang mengatakan kalau Yun baik-baik saja. Di kelas, para murid sedang belajar menggambar. Mereka menggambar wajah orang yang berada di hadapan mereka. Yuri sangat sedih karena temannya sedang berada di rumah sakit. Guru Gang dengan baik hati menemani Yuri dan dia akan menggambar wajahnya secantik mungkin. Yuri merasa senang dengan hasil gambaran milik guru Gang. Terlihat sangat baik dan bagus. Di rumah sakit, Eugene menelpon guru Gang dan ingin menceritakan suatu hal padanya. Mereka bertemu di sebuah restoran milik Paman Jack. Di sana, Eugene mengatakan kalau anak itu telah mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah mereka. Hal itu membuat guru Gang kaget. Dia tidak percaya dengan hal itu, mengingat kepala sekolah selalu bersikap baik pada dirinya. Tapi Eugene meyakinkan guru Gang dengan memperlihatkan tulisan tangan Yun. Tak hanya kepala sekolah, tapi guru lain juga melakukannya, yaitu kepala admin dan Boyun. Terlihat kepala admin Sun Jae dan Boyun ditugaskan untuk menjemput Yuri di rumah sakit. Gang dan Eugene khawatir. Dia bergegas kembali ke rumah sakit. Di sana, dia menemukan Yun ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Dia membawa Yun ke kantor Eugene dan ingin ia menceritakan kejadian yang ia alami selama berada di sekolah itu. Yun menceritakan dengan menggunakan bahasa isyarat. Kalau malam itu, dia sedang ingin ke kamar mandi di asrama itu. Terlihat kepala sekolah memanggilnya seperti ingin meminta tolong kepada Yun. Yun masih polos mendatangi kepala sekolah tanpa ragu. Namun hal buruk terjadi pada dirinya. Kepala sekolah berusaha untuk menyetubuhinya. Dia berlari, bersembunyi di WC wanita. Dengan sangat ketakutan, dia mencoba untuk tetap tenang dan diam. Kepala sekolah menemukannya. Dengan tega, dia melepaskan pakaian Yun kecil. Yun tak bisa melakukan apa-apa selain merontak. Dia tidak ingin hal ini terjadi pada dirinya. Namun, tenaga kepala sekolah sangat kuat, membuat dia menangis sekencang mungkin, berharap ada orang yang akan mendengar suaranya. Di luar, ada guru Gang yang datang, mencoba mencari tahu apa ada orang yang ada di dalam. Kepala sekolah mencoba untuk tetap tenang dan membekap mulut Yun agar rencana jahat dan busuknya tidak diketahui oleh orang lain. Guru Gang mengingat kejadian itu. Dia tidak menyangka kalau pada saat itu Yun sedang dilecehkan. Tak hanya Yun, Yuri juga menceritakan hal yang sama. Pada saat dia memakan biskuit, kepala sekolah datang ke kamarnya dan meminta kepada dia untuk datang ke ruangannya. Seorang anak dengan keterbelakangan mental diperlakukan dengan kejam, seolah mereka hanya barang yang tak berguna dan tak ada hati nurani di sini. Yuri menangis menceritakan itu, bagaimana trauma mendalam yang dialami oleh dirinya. Dan Yun meyakinkan guru Gang kalau dia melihat kejadian itu di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah mengetahui kalau Yun sedang mengintipnya. Dia mengancam Yun kalau dia menceritakan kejadian ini pada orang lain, dia akan membunuhnya. Yun kecil takut hal buruk menimpanya. Untuk itulah dia cuma bisa pasrah dengan nasibnya pada waktu itu, karena dia sendiri adalah seorang anak yatim piatu. Di rumah, guru Gang masih memikirkan kejadian malam ini. Dia bertemu dengan ibu dan anaknya. Sejenak, dia melupakan masalah ini dan bahagia bersama anaknya. Namun, sebagai orang yang memiliki hati nurani, hal itu pasti sangat mengganjal di hatinya. Bagaimana tidak? Seorang anak kecil dengan tega diperkosa oleh seseorang yang seharusnya melindungi mereka. Pagi harinya, Eugene mendatangi kantor Departemen Pendidikan. Dia melaporkan kejadian ini, berharap kalau kepala sekolah itu bisa dipecat dari jabatannya. Namun, hal itu ditolak. Berbagai macam alasan mereka lontarkan, seolah mereka ingin diam dengan permasalahan ini. Eugene merasa kesal karena sebelum ini dia telah datang ke balai kota, namun laporannya juga ditolak. Eugene merasa bingung dengan orang di kota ini. Kenapa mereka melindungi orang seperti ini? Bahkan di kantor polisi pun laporannya ditolak. Polisi pun dengan santai menanggapi kasus pelecehan ini, seolah hal ini menjadi hal yang sangat sepele. Lalu Eugene pun pergi meninggalkan tempat itu.
Sebelum pulang, dia mendapatkan telepon dari salah satu stasiun televisi yang tertarik dengan kasus mereka. Eugene pun merasa senang. Ada secerca harapan untuk menyeret kepala sekolah dan antek-anteknya ke pengadilan. Di sekolah, Buyun menghajar Min Sun habis-habisan, seolah dia hanya seekor binatang yang pantas dipukuli. Tak ada rasa kasihan di hatinya. Bahkan dia meminta kepada kepala sekolah untuk menghajarnya di luar. Seorang guru yang seharusnya mengajarkan moral yang baik kepada muridnya malah berperilaku seperti itu. Dia menyeret tubuh Min Sun keluar. Di sana ada guru gang yang ingin memberikan bunga kepada kepala sekolah. Dengan emosi, dia memukul guru itu dengan pot bunga itu sampai ia pingsan. Dia membawa Min Sun ke kantor Eugene dan menceritakan kejadian yang ia alami saat di sekolah itu. Min Sun bertanya, apakah Pak Buyun akan dipenjara jika dia menceritakan kejadian ini? Mereka menjawab kalau dia akan berusaha menyeret mereka bertiga ke dalam penjara. Min Sun menceritakan bagaimana pada waktu itu dia sedang mandi bertiga bersama adiknya. Guru Buyun sendiri adalah seorang predator seks anak kecil. Dia menargetkan laki-laki agar bisa memuaskan hasratnya. Min Sun mengetahui kalau adiknya akan diperkosa oleh gurunya, memberontak dan membuat suara kegaduhan di luar. Namun hal itu malah membuat ia harus dipukuli oleh gurunya sendiri. Pagi harinya, dia melihat adiknya telah tewas bunuh diri di rel kereta api. Min Sun menceritakan itu dengan perasaan yang sedih, juga trauma yang mendalam yang ia alami dalam hidupnya. Berita ini telah ditayangkan di televisi dan mulai menjadi topik yang hangat dan dibicarakan oleh banyak orang. Karena sudah viral, polisi pun mulai bergerak. Dia menangkap kepala sekolah, kepala admin, dan guru Buyun, menyeret mereka bertiga ke kantor polisi. Di perjalanan, mereka meminta kepada polisi Jang, sekaligus temannya, dan orang yang mereka suap selama ini, untuk menutupi kasus mereka. Namun, kali ini polisi Jang tak bisa melakukan apa-apa. Karena, jika dia tidak menangkap mereka bertiga, bukan hanya dia, kepala polisi juga akan dipecat. Untuk itu, dia meminta kepada mereka bertiga untuk tetap tenang dan meminta bantuan kepada teman mereka. Di luar, orang-orang mulai berdemo dengan kelakuan dari para bajingan ini. Bagaimana tidak? Kepala sekolah dikenal baik di kota itu dan orang yang sangat terhormat. Bahkan dia sendiri adalah seorang pendeta yang sangat alim dan sekarang sedang terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur. Di persidangan, tersangka mencoba membela dirinya dengan mengatakan kalau dia anak dari orang yang terhormat dan dia juga seorang pendeta di kota ini. Pernyataan itu pun dikecam banyak orang, bahkan oleh Eugene sendiri, sehingga membuat ia diusir dari persidangan itu. Di luar persidangan, istri dari kepala sekolah menghampiri guru gang. Dia menampar wajahnya dan meludahinya. Diperlakukan seperti itu, guru gang hanya diam saja. Tapi tidak dengan Eugene. Dia cekcok dengan istri kepala sekolah itu. Sedikit terjadi keributan di tempat itu. Malam harinya, mereka makan malam di restoran keluarga milik Paman Jack. Di sana, Gang merasa iri dengan Eugene karena hidupnya berjalan mulus, seolah tidak ada masalah yang menimpa dirinya. Tapi Eugene menjawab kalau dia memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja dia menyembunyikan hal itu. Jelas, di dunia ini ada orang yang mampu menutupi masalah mereka dengan canda dan tawa, seolah orang lain melihat seperti tidak terjadi apa-apa. Hari persidangan kedua, tersangka membawa saksi seorang penjaga sekolah karena dia adalah orang yang menjadi kunci kebenaran berita tentang pencabulan itu. Penjaga sekolah membela kepala sekolah dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan dia menutupi tentang permasalahan ini. Namun, pengacara dari Eugene mencoba mematahkan pernyataannya, yang membuat dia diam seketika. Sempat terjadi perdebatan antara pengacara dari kepala sekolah dan pengacara dari Eugene tentang pernyataan dari penjaga sekolah. Lalu, hakim bertanya kepada tim ahli forensik tentang analisa keperawanan milik Yuri. Tim ahli forensik memberikan pernyataan palsu tentang hal ini. Pengacara Eugene sudah mendapatkan data yang benar dan akurat mengenai keperawanan milik Yuri. Kalau selaput darahnya telah robek dan itu dimasukkan benda secara paksa, bukan jatuh dari sepeda. Sidang pertama dimenangkan oleh Eugene dan mereka berteriak dengan gembira. Selesai dari tempat itu, guru gang mengajak mereka makan siang di kota itu. Terlihat mereka seperti keluarga yang seutuhnya. Bahkan Yuri makan dengan lahap sekali. Mereka pergi ke pantai sejenak melupakan kejadian ini. Di situ Yuri berharap kalau guru gang adalah ayahnya dan Eugene adalah ibunya. Jelas
Rasa cinta dan rindu akan keluarga dirasakan oleh seorang anak yang masih kecil. Karena Yuri sendiri sudah lama tak mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Beruntung, kita yang hidup dengan orang tua yang lengkap masih berkumpul bersama keluarga. Di hari kepersidangan kedua, kepala sekolah dan kepala admin mencoba membela diri dengan mengatakan apa yang dikatakan anak itu adalah sebuah kebohongan. Mengingat Yuri mengalami keterbelakangan mental, Yuri diizinkan untuk berbicara dan mengatakan siapa saja orang yang telah mencabulinya. Dia langsung menunjuk ketiga orang itu bahwa mereka telah mencabulinya beberapa kali, dan cara mereka melakukan itu dengan memberi Yuri biskuit lalu mengikatnya dan memperkosanya. Yuri menceritakan itu sambil menangis. Jelas ini menjadi trauma yang mendalam dalam hidupnya. Malam harinya, salah satu teman Eugene mengatakan kalau mereka ingin menempuh jalan damai. Mereka menjadi bingung tentang permasalahan ini, mengingat kasus pelecehan seksual adalah kasus yang sangat serius. Lagi pula, Yun dan Yuri tidak memiliki orang tua, dan tinggallah kasus Minsun. Mereka berharap bisa membebaskan ketiga orang itu dari penjara. Guru Gang mendapatkan SMS dari dosen yang menginginkan dia datang ke suatu tempat. Di sana ada dosennya dan pengacara dari kepala sekolah. Terlihat jelas wajah tidak senang dari Guru Gang. Namun dia masih menghargai mereka sebagai seorang manusia. Sang dosen ingin agar Guru Gang segera mencabut tuntutannya kepada ketiga tersangka itu. Tak lupa dia menyerahkan banyak uang dan akan membiayai kuliahnya sampai ia lulus. Jelas ini tawaran yang cukup menarik. Namun Guru Gang menolak. Dia masih ingin melanjutkan kasus ini. Buat dia, rasa kemanusiaan itu lebih penting dari uang. Guru Gang melampiaskan kekesalannya di luar, seolah hanya sedikit di dunia ini manusia yang memiliki hati nurani. Di hari persidangan ketiga, Guru Gang memberikan semangat kepada Yun. Ibunya datang ke tempat itu. Dia sangat terkejut melihat anaknya sudah tidak bekerja lagi di sekolah itu. Terlebih lagi kalau dia terlibat dalam permasalahan di sekolahnya. Guru Gang mengatakan kalau dia gagal dalam permasalahan ini, maka dia akan gagal menjadi seorang ayah dan pergi meninggalkan ibunya itu. Kali ini giliran Yun yang disuruh bersaksi. Beberapa pertanyaan dilontarkan hakim kepadanya. Yun sudah menjadi lebih tenang. Dia menjelaskan bagaimana itu terjadi. Yun menceritakan kejadiannya sedetail mungkin. Dan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar, mereka meminta kepada Yun menebak yang mana kepala sekolah di antara mereka berdua. Yun dapat mengetahuinya dengan memberikan bahasa isyarat. Hal itu membuat orang-orang kaget bagaimana Yun melakukannya. Yun mengatakan kalau kepala sekolah tidak mengerti bahasa isyarat. Namun ada satu bahasa isyarat yang ia ketahui, yakni akan kubunuh kau, dengan menggerakkan jari telunjuknya ke leher. Orang-orang merasa kagum dengan pernyataan itu. Dan satu kesaksian lagi, kalau dia melihat kepala sekolah menyetubuhi Yuri sambil memutar lagunya Jo Sung Mo. Jelas hal itu terasa aneh, mengingat Yun adalah orang yang terkena penyakit tunarungu. Tidak mungkin dia bisa mendengarkan musik. Untuk itu mereka mengetes pendengaran Yun. Yun dapat mendengarkan suara musik itu. Hal itu bisa dirasakan oleh tunarungu dengan mendengarkan getaran nada dari musik itu. Hakim mengerti kondisi ini. Dia menutupi sidang ini. Hari ini mereka senang mendengar kesaksian dari Yun yang mereka anggap baik dan cerdas. Di lantai bawah, Gang bertemu dengan ibunya. Ibunya mulai memahami dan memberikan makanan kepada mereka. Dia meminta kepada Gang untuk tetap melanjutkan kasus ini. Siang itu, Eugene ingin bertemu dengan neneknya, Min Sun. Namun, dia malah bertemu dengan Yun Jae yang telah mendapatkan tanda tangan dari neneknya itu. Tanda tangan itu adalah tanda tangan perdamaian dari keluarga Minsu. Jelas karena dia memberikan uang kepada keluarganya. Dia juga mengejek Eugene di sini. Eugene masih bersikap sabar dan tenang. Malam hari, Minsun mendatangi Guru Gang karena besok adalah hari persidangan untuk dirinya. Dia bertanya bagaimana memberikan kesaksian agar orang lain bisa percaya pada dirinya. Bahkan dia telah mencatat semuanya di dalam buku agar tidak lupa saat berada di persidangan. Namun Guru Gang mengatakan kepada Minsu kalau besok mereka tidak akan melakukan persidangan untuknya karena neneknya telah berdamai kepada keluarga tersangka. Jelas hal ini sangat menyayat hati Minsu karena adiknya telah tewas akibat gurunya dan dia tidak akan pernah memaafkan gurunya. Gang tak bisa berbuat banyak tentang permasalahan ini. Dia hanya bisa memeluk Minsu dan mencoba menguatkan dirinya. Malam harinya, Yun mendatangi Guru Gang dan menceritakan
kalau dia melihat wanita telanjang di film itu dan yakin kalau itu adalah kepala sekolah yang merekam aksinya. Dia lupa menceritakan masalah itu saat di persidangan. Lalu mereka pun mendatangi sekolah itu guna mencari kaset itu di ruang kepala sekolah. Guru Gang memutar televisi yang ada di ruang kepala sekolah dan melihat dirinya ada di dalam CCTV. Mereka mendapatkan bukti yang kuat. Video saat sang kepala sekolah mencabuli muridnya sendiri. Dia membawa rekaman itu ke pengacara mereka. Hal ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk memberatkan kasusnya. Pengacara meminta kepada mereka untuk membawa bukti itu ke pengadilan nanti. Di hari keputusan, hakim dia mulai berpidato dengan menjelaskan semua bukti dan kesaksian para korban. Namun anehnya, dia malah menjatuhi hukuman yang ringan kepada para tersangka, yakni hanya 8 bulan saja dan 1 tahun masa percobaan. Jelas, ini keputusan yang tidak adil. Hakim telah mengetuk palunya dan keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Guru Gang melihat ke arah pengacara. Dia yakin kalau pengacaranya sudah berkhianat kepada mereka dengan tidak menunjukkan bukti rekaman itu. Eugene berusaha mengajar pengacara itu. Keputusan hakim jelas tidak adil. Guru Gang hanya diam saja karena dia tahu dia telah kalah dalam persidangan ini. Dia gagal menyeret para bajingan itu lebih lama di dalam penjara. Dan para tersangka berbahagia dengan kemenangan mereka. Guru Gang ingin kembali ke desa asalnya karena di sini sudah tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Di sisi lain, para bajingan itu berpesta dengan para jalang di kota itu. Seolah keadilan selalu berpihak pada mereka. Mereka telah menyuap para jaksa, hakim, agar meringankan hukuman mereka. Setelah kepergian Guru Gang, Yun bercerita kepada Eugene kalau Minsu akan melakukan hal yang gila kepada mantan gurunya, yaitu Bu Yun. Dia menelpon Guru Gang dan ingin agar dia menggantikan Minsun melakukan hal gila. Dengan cepat, Guru Gang pergi ke perlintasan rel kereta api. Minsun yang berada di sana menghampiri mantan gurunya itu dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Tanpa ragu, dia menusuk gurunya itu. Namun hal itu belum bisa membunuhnya. Guru Gang telah sampai di tempat itu dan memanggil nama Minsun. Bu Yun mengajar Minsun tanpa ampun. Dia menendang Minsun, namun Minsun masih bisa meraih pisau dan menusuk kaki mantan gurunya itu. Dari jauh, Guru Gang melihatnya. Kereta api melaju dengan kencang ke arah mereka, lalu menabrak mereka berdua hingga tewas. Guru Gang dan Eugene melihat Minsun telah tewas, hanya bisa bersedih di dalam hati mereka. Lalu, mereka pun berdemo dan meminta keadilan kepada pemerintah tentang permasalahan ini. Polisi telah meminta mereka bubar karena tidak memiliki izin berdemo dan menyemprot mereka dengan air. Guru Gang hanya bisa bersedih dan berteriak sambil membawa foto Minsun di tangannya. Tak ada yang bisa dilakukannya. Suara mereka tak didengar di sana. Setelah 1 tahun kejadian itu, Guru Gang tidak lagi bertemu dengan anak-anak itu. Eugene mengirimkan surat kepada Guru Gang dan meminta ia untuk kembali. Anak-anak itu mendapatkan support dari banyak orang. Bahkan ada yang memberikan mereka bantuan. Kepada mereka, jelas sembuh dari trauma masa lalu bukan hal yang sangat mudah. Namun, hal itu bisa didapatkan dengan cinta dan kasih sayang dari orang terdekat. Mereka mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Eugene telah menjadi ibu buat mereka, bahkan mereka bisa berbahagia saat ini. Alasan kita berjuang begitu keras bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tidak membiarkan dunia mengubah kita. Lalu, film pun selesai. Ya, menurut aku sih sepanjang nonton film ini emosi gitu kan sama si penjahatnya, antagonisnya. Ya gimana nggak emosi coba mencabulin anak di bawah umur gitu kan. Dan terus seolah-olah kita tuh diberi harapan pas nontonnya kayak menangin kasus pertama, kasus kedua, tapi ujung-ujungnya ya mereka kebal hukum. Itulah definisi orang berduit mah kebal hukum, anjir. Pokoknya buat kalian yang gue saranin buat nonton dah, biar ngerasain seperti saya gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa saya rangkum, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.